Kita siapkan hati pikiran kita teduhkan hati kita tenangkan hati kita, untuk kita bisa fokus pada ibadah kita siang hari ini. Untuk itu mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita ambil waktu saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, hari ini kita mari datang ke bait-Nya dengan hati bersyukur, karena Tuhan begitu baik bagi kita, pemeliharaan Tuhan bagi kita, Tuhan berikan kita kekuatan, kesehatan, hingga pada bulan ini kita boleh kembali untuk beribadah. Kita naikkan pujian ini dengan sukacita, bisa sambil bergoyang, sambil bertepuk tangan. Kita angkat pujian, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya, dengan hati bersukarela dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, Dia berlindung padanya akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, awasannya selamanya, kasih setianya. bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, awasannya selamanya, kasih setianya. Kita ulangi sekali lagi ya Bapak Ibu dengan semangat. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya, dengan hati bersyukur Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, bagi yang berlindung padanya bersorak-sorak. dan bersorak-sorai, dan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, awasannya selamanya, kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, awasannya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan begitu baik bagi kita. Ibu-ibu yang kasih, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kini kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Biarlah kita pujian ini menjadi ungkapan hati kita untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita tenangkan hati kita, dan mari kita rasakan kekudusan
Mari kita rasakan kasih Tuhan. Ketika kita mau menyembah dengan roh dan kebenaran, kita bisa merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, ada kedamaian. Kita angkat pujian hadirat-Mu Tuhan. Ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Tawadanmu berat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku ingin selalu diam dalam hatiku, menikmati kasih anugerah-Mu. hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam hatiku, menikmati kasih anugerah. Menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Bapak Ibu, kita berdoa. Benar ya Bapa, kami merasakan hadirat-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau dahsyat luar biasa dalam kehidupan kami. Hadirat-Mu Tuhan, yang kekudusan bagi kehidupan kami. Hadirat-Mu ya Tuhan, yang membawakan kedamaian bagi kami. Hadirat-Mu ya Tuhan, bawa sukacita dalam hidup kami. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan. Kalau kami saat ini boleh ada, semua bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena kemurahan-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Untuk itulah kami patut bersyukur kepada-Mu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala sesuatu Tuhan yang boleh berlangsung dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hari yang indah, hari yang baru Tuhan berikan bagi kami hari ini Tuhan. Di mana kami pada bulan September ini boleh kembali melakukan ibadah. Walaupun melalui online Tuhan, biarlah itu tidak mengurangi sukacita kami kepada-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan. Tuhan yang bertahta di atas setiap pujian kami. Tuhan yang memimpin kami. Tuhan jaga hati pikiran kami Tuhan.
untuk seutuhnya fokus hanya kepadamu. Terlebih kebenaran firman yang akan disampaikan nanti Bapa. Berikan kami kerendahan hati. Berikan kami penguasaan diri Tuhan. Lembutkan hati kami ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman kebenaran yang kami dengarkan nanti Tuhan, itu boleh menjadi berkat bagi kami Tuhan Yesus. Kami boleh memahaminya, kami boleh mengerti, terlebih kami boleh melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, buat semua Bapak Ibu yang boleh ikut ambil bagian dalam ibadah pada siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu, Nona Pendeta Marta, yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Urapi dia dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Perlengkapi dia dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Lengkapi dia terus dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga apa yang disampaikannya yang berasal daripada-Mu Tuhan, itu boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan, apabila ada Bapak Ibu lansia yang tidak bisa mengikuti ibadah siang hari ini, dimanapun mereka berada, apapun keberadaan mereka, Tuhan yang lawat mereka, Tuhan yang berkati mereka, biarlah shalom Allah menaungi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami menyadari Tuhan, apabila ada dosa kesalahan yang kami lakukan, mulai kami bangun pagi hingga saat ini, ada hal yang tidak berkenan kami lakukan. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Kami mohon pengudusan-Mu bagi kami ya Bapa, agar kami layak menerima berkat firman-Mu pada hari ini. Agar kami layak mengikuti ibadah pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk Ibu Pendeta Iren yang dengan setia mau mengiringi kami. Tuhan berkati dia Tuhan terus dalam pelayanannya. Tambahkan terus karunia-Mu kepadanya Tuhan. Tuhan beri kekuatan kesehatan kepadanya. Kami bersyukur, terima kasih juga untuk Bu Yusti Tuhan juga yang membantu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga Yusti dalam kehidupannya, dalam pelayanannya. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami Bapa. Biarlah dari awal, pertengahan hingga akhir. Jadi dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan luar biasa bagi kita. Oleh karena kemurahan-Nya kita ada sampai hari ini. Untuk itu kita patut menyembah, memuji, meninggikan Dia. Kita angkat hati kita. Kita katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Tuhan,
Selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Benar ya Tuhan, selamanya Engkau hebat bagi kami, Tuhan Yesus. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan bersyukur kepadamu. Kemurahan-Mu yang luar biasa yang boleh kami nikmati terus dalam kehidupan kami. Kebaikan-Mu yang terus menuntun kami melihara kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masuk ke dalam ruang kesaksian. Apabila ada Bapak Ibu yang akan beri kesaksian, boleh mempersiapkan dirinya. Sebelumnya kita angkat satu pujian. Kita tahu bahwa hanya nama Yesus yang memberikan pengharapan bagi kita. Hanya nama Yesus yang memberikan kepastian bagi kita. Hanya nama Yesus yang boleh memulihkan kita. Hanya nama Yesus. Kita angkat pujian ini. Tak tiada jalan hadapi persoalan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan. Pahitnya kenyataan yang tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikanku kepastian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin ada di antara kita yang akan berikan kesaksian, kami persilakan. Silakan Bapak Ibu. Mama Tati mungkin. Bu Susi, Bu Lucy. Bunda. Oke, kalau nggak ada, kita akan melanjutkan. Kita masuk ke dalam firman Saya Tuhan. minta kesaksian Bu Mei, boleh? Ibu Silakan Esther. Bu Esther. Silakan Bu Esther. Shalom. Shalom, selamat berjumpa dengan sobat-sobat lansia. Biasanya kita cuma jumpa di WhatsApp aja ya. Udah beberapa bulan ini kita tidak berjumpa dan tapi walaupun kita tidak berjumpa, kita mengucap syukur ya kalau kita masih bisa bertemu dalam ibadah melalui online, melalui Zoom ini.
karena mungkin banyak orang yang tidak seberuntung kita yang bisa beribadah seperti kita bersama-sama ini. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ada yang saya mau sampaikan, dan saya cuma mau cerita sedikit ya, bagaimana kita memang harus terus bersandar kepada Tuhan. Baru-baru ini, kira-kira 3 minggu yang lalu, ada 2 orang teman saya, suami istri yang masuk ke rumah sakit, dan mereka tuh sahabat dekat saya, mereka tuh kena COVID. Yang saya mau kasih tahu itu mereka tuh sangat berhati-hati sekali di dalam mereka menjaga kesehatan, menjaga jarak. Jadi jadi tidak ada, kalau bisa tuh jangan ada orang-orang bahkan anak atau cucu, kalau bisa jangan dulu deh ketemu-ketemu, karena dalam keadaan sekarang begini memang kan dianjurkan seperti itu ya, supaya kita tuh sangat menjaga supaya kita juga tidak menularkan kepada orang lain atau kita tertular dari orang lain. Makanya waktu dikasih tahu bahwa mereka kena sakit, tertular tuh saya tuh sangat kaget banget. Kaget sekali, dari mana tuh? Tapi kayaknya susah juga kita mau nanya gitu ya. Tapi kita hanya karena kondisinya cukup kritis ya, yang suaminya itu jadinya langsung masuk ke rumah sakit Carolus. Dua-duanya masuk ke rumah sakit Carolus, dirawat. Istrinya nggak separah suaminya karena suaminya ada sakit bawaannya, ada jantung, dia udah pernah bypass jantung, jadi lebih parah. Jadi dia dirawat di ICU. Yang saya mau katakan di sini, kehidupan kita ini walaupun kita berusaha, walaupun kita menjaga, walaupun kita berhati-hati, tetapi memang semuanya kita ini ada dalam penyertaan Tuhan. Kita harus minta bahwa Tuhan itu adalah pemilik kehidupan kita. Jadi walaupun kita sudah berhati-hati, kita sudah tidak pergi kemana-mana, mungkin kita makan makanan yang sehat, kita minum vitamin, semuanya kita lakukan itu, tetapi segala sesuatunya memang kita harus, hidup kita ini adalah milik Tuhan. Jadi kalau Tuhan berkenan kepada kita untuk kita tetap sehat, tetap tetap sukacita, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Dan sampai dengan saat ini saya mengucap syukur bahwa kita bersama-sama bisa beribadah bersama-sama, bisa memuji memuliakan Tuhan. Marilah kita bersyukur untuk hal-hal ini. Jadi karena kita menaikkan syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan, jadi kita boleh menikmati sukacita dari Tuhan. Dan juga pasti kesehatan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih, sekian aja kesaksian saya. Terima kasih, Bester. Mungkin ada yang lain? Kami masih kasih kesempatan. Bu Mei, saya kali ya? Iya, silakan Bu Nupon. Kedengaran, Bu. Ya, selamat pagi menjelang siang semua. Saya kemarin DSS nggak ikut, nggak tahu gimana, saya itu sakit gigi, tapi sakit giginya kok parah banget ya. Jadi saya berdoa ya, dengan keadaan begini kan ada pikiran yang aneh-aneh ya, yang timbul. Tapi saya bilang gini, Tuhan, saya ini sakit giginya kok udah minum obat dari dokter, tapi kok nggak ada antibiotik, tapi nggak ada perubahan, tapi biasa normal, semua normal. Cuma kalau lagi sakitnya itu nggak ketulungan. Saya cuma bilang, Tuhan, dalam nama Yesus, saya minta nggak sakit saja sampai tiba saatnya untuk mau cabut. Jadi saya nanti mau pamit duluan karena mau cabut gigi. Mudah-mudahan sampai selesai ibadah ya. Saya berharap karena appointment-nya dokter jam 1. Di sini saya melihat bahwa penyertaan Tuhan sempurna ya. Seperti tadi Bu Esther bilang, kita sudah menjaga semua apalah, tapi kalau memang waktu Tuhan lah yang menentukan semuanya. Jadi saya itu merasa sekali waktu kemarin sampai tengah malam saya nggak bisa tidur, saya telepon, saya WA ke Bu Iren, itu dong bantu doanya, aduh itu kok sakit banget ya, padahal udah 1:30 subuh ya. Jadi saya ada 4 hari itu tidurnya itu jam setengah 2, jam 2.
Tapi herannya kok siang nggak bisa tidur juga, karena ada saat-saat yang dia memang berpacu. Ya udah lansia ya, saya lihat di kaca gigi itu, waduh kesian amat ya, tinggal berapa biji nih baru umur segini, tapi kok giginya udah mau habis ya. Tapi ya sudahlah, mau diapain ya. Tapi di sini saya saya berdoa, Tuhan, gigi saya sakit kok baru kali ini, sakitnya luar biasa ya. Akhirnya saya bikin obat tradisional. Saya ambil lada, saya taruh di papan, saya pakai minyak kayu putih itu saya bakar, terus saya masukin di gigi. Saya pakai 2 kali, puji Tuhan, dia nggak sakit lagi ya. Jadi saya udah bisa dicabut giginya. Dan saya melihat di sini bahwa memang doa itu memang benar tuh nafas kehidupannya. Kalau kita tidak ada doa, kita tuh kayaknya nggak mampu untuk menghadapi semua ini dengan keadaan saat ini. Dan saya bersyukur kita ada komunitas seperti ini, walaupun hanya melalui online, itu satu bagian yang Tuhan berikan untuk kita bisa menikmati firman Tuhan ya, walaupun nggak bertemu, tapi kita at least kita memandang muka dengan muka aja udah bersyukur dan berterima kasih. Biarlah ibadah lansia, ibadah lainnya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Lagi mau ikut seperti Pak Panggabean, tapi kayaknya nggak cocok deh Pak, nggak nyampe, nggak mau coba-coba udah memang mesti kursus online Pak. Jadi begini. Jadi itulah yang bisa saya saksikan, bahwa saya bilang Tuhan, walaupun apapun yang terjadi, sepahit apapun yang terjadi, imanku tetap hanya untuk Tuhan. Itu aja. Terima kasih, Tuhan berkati semua. Amin. Makasih Bu Ivon. Semoga cepat sembuh. Amin. Kita akan masuk ke dalam acara berikutnya, yaitu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Marta. Untuk itu kita angkat pujian, nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi melimpah, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kami persilakan Nona Pendeta Marta. Ya, terima kasih Bu Mei. Orang tua yang saya kasihi, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa.
Terpujilah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam kehidupan kami, Allah yang mengasihi kami, yang memelihara kami hingga detik ini. Kami bersyukur kemurahan Tuhan yang memberi kami kesempatan untuk para orang tua boleh bersekutu bersama melalui media online ini. Di kesempatan ini juga ya Bapa, kami mau belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan yang terus meneguhkan kami dalam menjalani hari-hari kami di tengah-tengah kehidupan ini. Hikmat Allah beserta kami, menguasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom, selamat siang para orang tua Shalom, yang selamat saya siang. kasihi. Puji nama Tuhan, kita kembali diberi kesempatan untuk bersekutu bersama dan kita akan belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-27 sampai ayat 30. Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30, demikian firman Tuhan. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Para orang tua yang saya kasihi, kita masih belajar di bawah tema yang sama, yang waktu hari Minggu sudah kita dengar, yaitu nasihat untuk tetap berjuang. Seringkali kita mendengar ya, ada pepatah ataupun statement yang orang ucapkan yang mengatakan hidup itu adalah kesempatan. Sampai-sampai juga ada lagunya yang dikatakan hidup ini adalah kesempatan dan itu menjadi favorit. Dan ada juga yang mengatakan bahwa hidup itu adalah anugerah. Ada juga yang mengatakan bahwa hidup itu adalah perjuangan. Ya, dikatakan hidup adalah perjuangan karena memang dalam menjalani hidup ini, apalagi untuk para orang tua, untuk bangun dari tidur saja, turun dari tempat tidur, dikatakan bahkan sampai butuh perjuangan ya karena keterbatasan karena faktor usia yang membuat anggota-anggota tubuh juga tidak lagi sekuat waktu masih muda. Jadi hidup ini adalah perjuangan. Nah, kalau dikatakan hidup itu adalah satu perjuangan, lalu apa yang harus diperjuangkan? Waktu hari Minggu dalam ibadah pemuda, saya bertanya kepada teman-teman pemuda, apa yang saat ini sedang teman-teman perjuangkan? Ada yang mengatakan, oh Kak, saya saat ini sedang berjuang untuk masa depan. Lebih spesifik dong, masa depan itu apa? Untuk perbaikan tingkat ekonomi, Kak. Lalu ada yang juga mengatakan, berjuang untuk menyelesaikan pendidikan. Ada juga yang mengatakan tengah berjuang dalam dunia kerjanya. Itu versinya anak muda, ya, pemuda waktu hari Minggu. Mereka katakan demikian perjuangan mereka. Mungkin kalau saya bertanya, boleh ya sebelum saya sampaikan lebih jauh lagi, saya meminta kesediaan dari Pak Risman deh, mau dengar versi mewakili orang tua, apa sih yang saat ini sedang Pak Risman perjuangkan? Halo Pak Risman?
bisa memberikan satu kalimat, dua kalimat, Pak, apa yang saat ini sedang Bapak perjuangkan sebagai orang tua nih, sebagai orang tua yang sudah senior? Kalau yang dibilang senior sih masih banyak yang lebih senior dari saya sebenarnya. Oke. Masih banyak oma-oma dan opa-opa senior. Saya masih kategori lansia muda. Oke, lansia Nanti muda. ada lansia senior. Kalau kita berbicara mengenai berjuang, sebenarnya yang mau diperjuangkan banyak ya. Mungkin bisa satu aja, salah satunya, Pak. Ya. Kalau saya ditanya apa yang mau diperjuangkan, ada satu yang masih mau saya perjuangkan. Karena saya masih punya tanggung jawab ya. Punya tanggung jawab, ada satu anak saya, anak yang paling bungsu yang belum berkeluarga. Nah, itu merupakan tanggung jawab saya sebagai orang tua bersama Bu Mei. Agar dia diberikan Tuhan untuk mendapatkan jodoh, sehingga dia dapat bisa mewujudkan cita-citanya untuk membentuk suatu rumah tangga yang baru. Dan perjuangan saya berikutnya mungkin adalah membentuk keluarga yang ini, anak-anak saya, kalau saya sama istri mungkin udah ini ya, sudah pernah baca Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kalau saya mungkin baru sekali ya baca Alkitab full. Perjuangan saya mungkin tidak cukup, mungkin hanya satu kali. Begitu juga dengan istri saya. Dan saya ingin berjuang supaya anak-anak saya juga mengikuti. Jadi bukan anak-anak saya, termasuk cucu saya. Cucu saya juga saya ingin perjuangkan. Kesukaan mereka adalah firman Tuhan. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Risman. Nih kali ini saya mau dengar dari satu orang lagi ya. Mungkin dari Ibu Lucy. Ibu Lucy deh, kan tadi dari Opa, sekarang dari Oma. Apa nih yang saat ini kira-kira yang sedang Ibu Lucy perjuangkan? Halo Bu Lucy. Bu Lucy. Sepertinya jaringan beliau sedang bermasalah. Kalau gitu kita dengar dari Opa Ben. Opa Ben. Boleh memberikan pendapatnya Opa Ben, apa yang saat ini sedang diperjuangkan? Saya berusaha supaya anak cucu saya itu selalu dekat sama Tuhan. Oke. Iya, terima kasih Opa Ben. Ya jadi kita bisa melihat ya Opa Oma, para orang tua, kalau tadi waktu hari Minggu saya bertanya pada anak muda, yang mereka perjuangkan adalah masa depan, gitu, pendidikan. Nah, inilah yang luar biasanya dari orang tua, dari para orang tua ya, bukan lagi hanya memperjuangkan untuk dirinya, tapi justru memperjuangkan sampai kepada anak cucu. Kayak tadi Pak Risman, agar anak bungsu dapat jodoh, terus secara khusus bisa juga memberikan teladan. Kemudian tadi Opa Ben punya perjuangan agar anak cucu
keturunannya hidup dalam takut akan Tuhan. Dan saya yakin kalau ditanya satu-satu masing-masing, setiap orang tua yang ikut ibadah di siang ini masing-masing punya perjuangannya ya. Ada pasti kalau ditanya satu persatu nggak akan cukup waktu ibadah kita ini. Jadi masing-masing kita punya perjuangan selama kita di dunia ini. Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini kita mau melihat bersama apa sebenarnya yang kita perjuangkan di dalam kehidupan kita ini, ya. Dan mengapa kita berjuang untuk itu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan di saat ini merupakan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, di mana jemaat Filipi merupakan salah satu jemaat yang disukai oleh Paulus karena iman mereka kepada Tuhan yang luar biasa. Di mana jemaat Filipi bukanlah jemaat yang termasuk jemaat yang kaya raya, tapi dari kehidupan mereka merupakan jemaat yang suka menolong Paulus untuk mengerjakan pelayanan, ya, menopang pelayanan Paulus, menopang misi perjalanan pelayanannya Paulus. Itu jemaat Filipi. Dan bukan hanya sebatas di situ saja. Jemaat Filipi memiliki satu keunggulan, ya, di mana kehidupan mereka di ayat yang kelima di sini dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Jemaat Filipi adalah jemaat yang hidupnya, persekutuannya dipengaruhi oleh berita Injil. Ya, kalau berita Injil berarti firman Allah ya, Bapak Ibu. Jemaat Filipi hidup mereka itu dipengaruhi oleh firman Allah. Seluruh kehidupan mereka, pergerakan mereka dipengaruhi oleh firman Allah. Baik itu pribadi lepas pribadi maupun dalam persekutuan mereka, dalam komunitas mereka. Rasul Paulus katakan bukan hanya dalam perkembangan selanjutnya, tapi dikatakan mulai dari awal pertama, jemaat itu hidup dipengaruhi oleh firman Tuhan, oleh berita Injil. Tidak ada dikatakan di sini oleh Paulus di perjalanan mereka menjadi goyah, mereka justru terpengaruh oleh lingkungan luar, tidak. Karena di sini dikatakan dari hari pertama sampai sekarang ini, berarti sampai Paulus mengirim surat itu, ya surat ini dalam surat Filipi ini, kehidupan jemaat Filipi hidupnya dipengaruhi oleh berita Injil. Yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini adalah hidup kita secara khusus untuk para orang tua, ya. Saat ini hidup kita sedang dipengaruhi oleh siapa? Siapa yang mempengaruhi kehidupan kita? Kalau jemaat Filipi dikatakan mereka dipengaruhi oleh berita Injil itu, dipengaruhi oleh firman Allah. Nah, tadi dikatakan bahwa apa yang diperjuangkan, lalu mengapa kita memperjuangkannya? Dari firman Tuhan ini kita melihat bersama yang menjadi perjuangan dari kehidupan jemaat Filipi dan juga yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Di sini ada tiga yang itu terdapat yang pertama di ayat yang ke-6, di sana dikatakan akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi mulai dari 5 dan 6. Hal yang pertama adalah bersekutu dalam berita Injil. Ini yang menjadi perjuangan kita. Kita bersekutu dalam berita Injil, bersekutu dalam firman Allah. Kemudian yang kedua di ayat yang ke-7 yaitu mempertahankan dan membela berita Injil, yaitu membela firman Allah. Kemudian di ayat yang ke-27 di sini dikatakan ada yang kita perjuangkan adalah hidup yang sepadan dengan berita Injil itu, hidup yang sepadan dengan firman Allah. Ini 3 hal yang kita perjuangkan selama kita hidup di dunia ini sampai Tuhan memanggil kita kembali kepadanya. Bersekutu dalam berita Injil di sini
jemaat Filipi menyadari betul bahwa hidup mereka, karena hidup mereka dipengaruhi oleh berita Injil, dipengaruhi oleh firman Tuhan, maka mereka juga membentuk satu persekutuan yang mereka juga hidup dipersatukan dalam kebenaran firman Tuhan itu. Kalau waktu hari Minggu, Ibu Gembala menyampaikan bersekutu dalam berita Injil, bersekutu dalam firman Tuhan, ini artinya kita hidup sebagai satu kesatuan tubuh Kristus yang tidak terpecah. Kita hidup sebagai satu kesatuan tubuh Kristus yang dimana kita punya gaya hidup saling, ya, baik itu saling mengampuni, saling menghormati, saling menolong, saling berbagi, dan segala sesuatu gaya hidup saling yang seturut dengan kebenaran firman Allah. Ini kehidupan kita. Ya, tentunya saya yakin dan percaya tanggung jawab sebagai orang tua itu sangat besar. Dalam arti dibutuhkan yang namanya teladan. Tentu apalagi anak-anak muda sekarang itu sangat membutuhkan yang namanya teladan. Tidak bisa kita orang tua katakan, anak-anak kita harus hidup bersekutu, kita harus hidup saling mengampuni, kita harus hidup saling berbagi, kita harus hidup dengan saling menerima sebagai anggota tubuh Kristus, secara khusus di tengah-tengah keluarga. Sementara kehidupan kita, orang tua, kita tidak mencerminkan demikian. Jadi memang berat tanggung jawab itu, dan memang itu yang Tuhan kehendaki, ada teladan itu. Teladan untuk hidup dalam persekutuan. Dimulai dari keluarga. Kemudian dalam komunitas lansia ini nih, yang sekali sebulan diadakan karena kita dalam situasi pandemi, kita hanya, para orang tua hanya bisa bertemu benar-benar sekali sebulan dalam ibadah Zoom ini. Biasanya kalau hari sebelum ada pandemi, setiap hari Minggu setidaknya bisa bertemu, saling menyapa satu dengan yang lain. Jadi ini perjuangan kita yang pertama, yaitu bersekutu dalam berita Injil. Di mana di dalam persekutuan itu terjadi persekutuan ya gaya hidup saling di dalam Kristus Yesus. Kemudian yang kedua tadi dikatakan, perjuangan kita adalah mempertahankan dan membela berita Injil. Rasul Paulus sudah terlebih dahulu melakukannya. Bahkan dalam firman Tuhan ini, ya, dalam pasal yang pertama ini diperlihatkan kepada kita bahwa dari mana Rasul Paulus menulis surat ini. Rasul Paulus ketika katakan perjuangan kalian jemaat Tuhan adalah mempertahankan dan memberitakan Injil, itu bukan ketika Paulus sedang jalan-jalan, dia sedang memberitakan Injil juga di luar. Tidak, justru saat itu Paulus sedang dalam satu kondisi, dia ada dalam penjara. Kita bisa melihat bahwa dalam situasi yang dikatakan tertekan, dalam pergumulannya, dalam penderitaannya, Rasul Paulus tetap mempertahankan dan membela berita Injil. Mempertahankan dan membela berita Injil di sini bukan berarti kita harus seperti para apologet, ya, Opa Oma, bukan harus seperti para apologet atau hamba-hamba Tuhan yang kita lihat bersoal jawab dengan mempertahankan argumen masing-masing, ya, bukan harus demikian. Tapi mempertahankan dan membela berita Injil artinya kita tidak berhenti untuk menyampaikan berita Injil itu. Kita tidak berhenti menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berani menyatakan kebenaran kepada orang. Yang pastinya kembali lagi dimulai dari kehidupan keluarga. Bagaimana tentunya para orang tua berani menyatakan kebenaran firman Tuhan bagi anak-anak dan cucu dan seluruh keluarga. Saya pernah bertemu dengan satu orang tua, ya, sudah seumuran dengan opa oma yang ada mengikuti ibadah ini. Orang tua tersebut
dia tidak berani menyatakan kebenaran firman kepada anaknya. Karena apa? Nggak beranilah, sudahlah, nggak apa-apalah. Nanti kalau saya kasih tahu kesalahannya, saya kasih tahu yang benar, nanti saya nggak dipelihara, saya jadi diabaikan. Nah, ini dilemanya orang tua, gitu. Dilemanya orang tua yang merasa sudah tidak berdaya lagi, sudah tidak sanggup lagi untuk beraktivitas, bekerja seperti waktu muda, sehingga semuanya ya sudah pasrah. Anak mau lakukan apa, ya begitu. Orang tua yang saya kasihi, firman Tuhan di siang hari ini mengingatkan kita kembali. Perjuangan kita menyatakan kebenaran, termasuk kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, berani menyatakan kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, perjuangan kita selanjutnya adalah di sini di ayat yang ke-27, hidup berpadanan dengan berita Injil. Artinya kalau dikatakan berpadanan atau sepadan berarti sama dengan berita Injil, sama dengan firman Allah. Dan Yohanes 1 ayat 1 kan katakan di sana pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Yesus itu sendiri. Jadi kalau mau disederhanakan berarti hidup kita ini sepadan dengan Kristus. Gaya hidupnya Kristus. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertindak, mencerminkan semuanya adalah gaya hidupnya Kristus. Hidup sepadan dengan berita Injil, hidup sepadan dengan firman Tuhan. Seringkali kita dengar lain yang dibicarakan, lain aksi gitu ya. Apa istilahnya saya lupa, tapi yang diperkatakan lain dengan yang diperbuat gitu. Lain main lain, Latihan lain, main lain. Itu Bu Pen bilang, latihan main, latihan lain, main lain. Oh ya, latihan lain, main lain. Artinya nggak sama gitu loh. Kita dengar firman, kita udah baca firman, firman katakan begini. Saya harus hidup sebagaimana Kristus hidup. Contohnya saya harus mengampuni. Saya harus mengampuni orang yang bersalah kepada saya gitu. Itu latihannya nih, latihannya. Tapi dalam aksinya, ya, dalam mainnya, ketika diperhadapkan kepada orang yang menyakiti hati, wah, gimana nih ya? Satu kali kamu udah sakiti, saya sudah maafkan. 2 kali juga sudah saya maafkan. 3 kali juga sudah saya maafkan. Saya sudah ampuni. Tapi ini jangan coba sampai ke 4 kali. Seperti lagu itu ya, Bapak Ibu. Jangan sampai ke 4 kali. Berarti kan latihan lain, main lain. Kalau kita latihan lain, main lain, itu sama saja kita hidup tidak sepadan dengan firman Allah. Kita hidup tidak sepadan dengan Kristus itu sendiri. Kalau istilah kasarnya, kita sama saja sedang mengkhianati. Kita berkhianat pada firman Tuhan. Kita berkhianat kepada Kristus itu sendiri. Yang mana perjuangan kita adalah seharusnya kita hidup berpadanan dengan firman Allah. Kalau kita memperhatikan dalam minggu-minggu terakhir ini ya, dalam tema-tema mingguan kita, kalau minggu lalu dikatakan kita mengampuni, kita hidup berdamai, itu tentunya bagian dari gaya hidup Kristus ya, berdamai dengan semua orang, melepaskan pengampunan, dan ada banyak hal lagi yang Kristus telah berikan menjadi teladan bagi kita. Itulah yang menjadi perjuangan kita selama kita hidup di dunia ini. Perjuangan itu tidak serta-merta berhenti ketika sudah CD. Itu sudah lama sekali ya Bapak Ibu ya. Perjuangan itu tidak serta-merta berhenti ketika sudah menjadi orang tua.
dan sekarang sudah jadi opa oma. Tidak berhenti sampai di situ. Tapi perjuangan itu adalah seumur hidup sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita harus memperjuangkan yang 3 hal tadi. Bersekutu dalam berita Injil. Mempertahankan dan membela berita Injil dengan menyampaikan kebenaran. Dan hidup berpadanan dengan berita Injil. Lalu mengapa kita? Apa yang menjadi alasan bagi kita untuk berjuang tadi, memperjuangkan ketiga hal tersebut? Di ayat yang ke-29, di sini diperlihatkan kepada kita, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Alasan yang pertama, karena kita dikaruniakan untuk percaya. Percaya itu adalah satu anugerah. Percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi karena kita sudah dikaruniakan percaya kepada Tuhan Yesus, itulah yang membuat kita melakukan perjuangan yang 3 hal tadi. Kalau firman Tuhan yang lain katakan, iman bertumbuh karena pendengaran akan firman. Jadi, iman percaya kita itu akan semakin bertumbuh ketika kita setiap hari, setiap waktu memberi diri, memberi telinga kita, hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Diasah terus untuk belajar dari firman Tuhan. Percaya, iman bertumbuh melalui itu. Lalu, mengapa kita juga harus berjuang? Alasannya adalah di sini dikatakan karena kita bukan hanya dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi benarlah kalau Tuhan Yesus sendiri katakan, kalau mau ikut Tuhan, pikul salib, sangkal diri, lalu ikut aku. Tuhan Yesus tidak pernah janjikan yang namanya aman-aman saja. Anak cucu akan diberkati ketika kamu ikut Tuhan. Kamu tidak akan mendapat masalah kalau kamu ikut Tuhan. Tidak. Ternyata alasannya justru karena kita dikaruniakan karunia menderita. Jadi kalau saat ini kita menderita karena firman Tuhan, kalau kita menderita karena kebenaran firman, itu adalah sebuah karunia yang Tuhan berikan. Orang tua yang saya kasihi, kalau mungkin ada dari antara kita yang menderita karena kehidupan kita ketika kita menyampaikan kebenaran firman kepada orang lain, atau mungkin kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, tapi justru kita menjadi disepelekan, kita dipandang rendah, kita tidak dihargai, ya. Yang egonya kita itu, ego kita manusia itu disentil membuat kita menjadi sakit hati. Jangan sakit hati. Tetap kuat. Karena apa? Kita diberikan karunia untuk menderita karena firman Tuhan. Kalau karena kebenaran firman, kalau karena kita menyatakan apa yang salah tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita menjadi menderita, jangan kecil hati. Jangan putus asa. Karena apa? Itu satu karunia yang luar biasa yang Tuhan beri. Tetap bertahan. Dan alasan lainnya juga, saya berikan alasan yang ketiga. Di sini dikatakan, karena Paulus sendiri sudah mengalaminya. Paulus berani katakan demikian, karunia itu bukan karunia percaya, tapi juga karunia untuk menderita karena Injil. Rasul Paulus sudah mengalaminya. Ada teladan yang diberikan bagi kita, Rasul Paulus. Tuhan Yesus pun sudah terlebih dahulu mengalaminya. Karena Yesus memberitakan Injil keselamatan tentang kerajaan sorga. Dia dihina, dia dicaci maki oleh orang-orang Yahudi. Dia mengalami penolakan bahkan dari keluarganya sekalipun. Nanti setelah Tuhan Yesus mati, naik ke sorga, ya, bangkit naik ke sorga, baru saudara-saudaranya menerima Tuhan Yesus. Yesus sudah mengalami hal yang demikian terlebih dahulu. Tinggal kita, ya, tinggal kita. Secara khusus kita orang tua,
yang dituntut untuk terus berjuang, ya, perjuangan kita tadi. Para orang tua yang saya kasihi, karena hidup ini adalah perjuangan. Oleh sebab itu, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena hidup ini adalah perjuangan. Jangan pernah menjadi putus asa. Karena hidup ini adalah perjuangan. Jangan pernah berhenti untuk taat kepada Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kalau di kesempatan ini kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terus mengingatkan kami untuk kami terus berjuang di dalam kehidupan ini. Kami berjuang untuk kami hidup dalam satu komunitas persekutuan yang berpijak dalam kebenaran firman Tuhan. Kami berjuang untuk terus menyatakan kebenaran firman-Mu. Kami terus berjuang untuk kami hidup berpadanan dengan kebenaran firman-Mu, dan kami hidup sebagaimana Kristus hidup. Tolong kami Tuhan, perlengkapi kami semua, secara khusus para orang tua, Tuhan yang terus kuatkan dan teguhkan untuk berani berjuang di tengah-tengah dunia ini. Terpuji termulia nama-Mu Bapa, kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada Bu Mei. Lanjut sekalian doa syafaat. Ya, Iya. Opa Oma ada yang mau didoakan supaya kita doakan bersama? Silakan. Saya didoakan noten untuk Rafael. Oma. Ya, kan ini situasi pandemi, tapi di Bali itu agak-agak longgar. Jadi kakak kan sekarang sekolah, sambil di sana sekalian juga terapi, kemudian juga daycare. Jadi dari pagi sampai sekarang itu saya berpikir dia berinteraksi dengan para pengajar, dan kita tidak tahu bahwa dia bagaimana keadaannya. Jadi tolong didoakan supaya tempat di mana cucu saya beraktivitas ada dalam pentahiran Tuhan, dikuduskan Tuhan, sehingga para guru yang mengajarkan tetap menjadi berkat dan Rafael dilindungi. Ya, Oma, kita doakan. Ada lagi yang mau didoakan, Opa Oma? Pendeta Marta, orang-orang tua yang tidak dapat hadir, lansia-lansia, ada Eyangti, ada Opung Tiurlan Tambunan. Ya, pemulihan untuk oma-oma. Terima kasih. Pemulihan siapa tadi, Pung? Itu Oma Lisa, Oma siapa lagi ya? Ya, Oma Tati, ya kayak yang sudah tua-tua sekali. Opung Tadi Norlan. ada Opung Norlan Simbolon. Siapa, Bu? Opung siapa, Bu? Opung Norlan Simbolon, Nyonya Sinaga. Beliau cuci darah 2 minggu. Opung Norlan kali. Ya, Simbolon, Boru Simbolon. Mamanya Opung Norlan Simbolon. Boru. Opung Norlan Boru Simbolon. Ada lagi Bapak Ibu yang mau kita doakan? Baiklah, kalau tidak ada lagi, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa, ya Tuhan, Allah Bapa yang empunya kehidupan kami mengucap syukur kepadamu, karena kasih dan kemurahan-Mu kami boleh bersekutu bersama dalam persekutuan lansia GKO Bintaro Jaya. Terima kasih Bapa untuk kemurahan-Mu yang telah melindungi para orang tua
di tengah-tengah pandemi ini secara khusus, hingga saat ini Tuhan menjaga, memelihara, melimpahi dengan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan, dan kami bersyukur kepadamu. Kami mau berdoa bersama di kesempatan ini untuk adik kekasih kami, Rafael, yang saat ini dia tinggal di Bali bersama ibu kekasih Kania. Ya Tuhan, tolonglah anakmu Rafael dalam pendidikannya, dalam terapi yang dia jalani. Tuhan tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Di tengah-tengah pandemi ini yang juga harus membuat Rafael berinteraksi dengan banyak orang, Tuhan, kami hanya mampu memohon kepadamu, tutup bungkus dia dengan darah-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan yang menjaga dan melindunginya, menjauhkannya dari segala mara bahaya, menjauhkannya dari segala sakit penyakit, sehingga adik kami Rafael boleh mengikuti pendidikan, boleh mengikuti terapi dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Dan di kesempatan ini pun kami juga mau berdoa untuk orang tua kekasih kami yang sedang dalam masa pemulihan. Bapak, kami mau berdoa untuk Oma Lisa, Oma Tati, untuk Opung Norlan, Boru Simbolon. Kami serahkan orang tua kekasih kami kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau yang melimpahi dengan kasih sayang-Mu, Engkau yang memulihkan kesehatan kekuatan mereka. Kami rindu mereka mengalami jamahan kasih-Mu. Kami rindu mereka tetap kuat dan teguh di dalam keterbatasan fisik mereka. Biarlah Allah yang memberkati setiap makanan, minuman, obat yang masuk ke dalam tubuh mereka. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap orang tua yang tidak bisa ikut beribadah bersama dengan kami di kesempatan ini. Kami berdoa biarlah Tuhan menjamah mereka, melawat mereka. Ada Eyang Ti, ada Opung Tiurlan Tambunan, dan orang tua lainnya yang tidak bisa bersekutu bersama dengan kami. Kami serahkan mereka kepadamu Bapa. Engkau jagai dan lindungi mereka. Tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus. Tuhan lawat mereka sebagaimana Tuhan melawat kami. Biarlah Tuhan lindungi mereka bersama dengan keluarga masing-masing. Di kesempatan ini juga ya Bapa, kami mau berdoa untuk setiap kami, untuk setiap orang tua yang telah beribadah bersama dengan kami di kesempatan ini. Kami mau berdoa untuk Opung Krisman Panggabean, untuk Opung Flora, untuk Oma Cucu, untuk Ibu Pendeta Haning, untuk Oma Tati, untuk Opung Deliana, untuk Opa Ben, untuk Oma Lili, untuk Oma Gerda, untuk Ibu Lucy, untuk Ibu Mei, untuk keluarga Opa Rafli Tamburian bersama dengan Oma Koba, bersama dengan Oma Lisa, begitu juga untuk Ibu Ivon. Kami juga mau berdoa untuk Pak Risman, untuk Oma Esther, untuk Oma Susi, untuk Oma Elis Rante, begitu juga dengan berdoa juga untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Iren dan Ibu Yusti yang bersama dengan kami. Ya Tuhan, lawatlah setiap kami yang telah ambil bagian dalam persekutuan ini. Tuhan jaga dan lindungi kami semua bersama dengan keluarga masing-masing. Tuhan yang melengkapi kami, Tuhan yang memelihara kami dalam masa tua para orang tua kami ini ya Bapa. Tuhan yang terus tuntun dalam setiap kesehatan, kekuatan yang menurun, tetapi biar Tuhan yang terus menjadi sumber kekuatan, sumber sukacita bagi para orang tua. Kerinduan para orang tua menyaksikan keturunan diberkati oleh Tuhan, anak-anak, anak mantu, cucu-cucu semuanya hidup dalam perkenanan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja dan berkarya. Tuhan memberkati anak-anak, anak mantu dan cucu-cucu dimanapun berada dalam segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Biarlah para orang tua boleh terus menjadi berkat, menjadi teladan bagi seluruh anggota keluarga. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau memberkati pengurus komisi lansia. Tuhan beri hikmat bijaksana bagi para pengurus komisi agar di dalam takut akan Tuhan boleh terus mengembangkan pelayanan komisi
lansia di tengah-tengah jemaat GKO Bintaro Jaya. Dan Tuhan juga memberkati jemaatmu, jemaat GKO Bintaro Jaya, para hamba-Mu yang melayani, Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Iren, Engkau memberkati, dan para majelis jemaat beserta pengurus komisi diberi hikmat bijaksana bagi Tuhan. Kami pun menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi ini, Bapa. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami di luar sana yang tidak terjangkau, biarlah Tuhan yang menolong mereka. Mereka yang harus kehilangan pekerjaan akibat pandemi ini. Mereka yang menderita sakit penyakit akibat pandemi ini. Mereka yang kesulitan ekonomi akibat pandemi ini. Mereka yang kehilangan anggota keluarga, sanak saudara akibat pandemi ini. Tuhan lawat mereka. Tuhan pulihkan mereka. Tuhan hiburkan mereka. Tuhan yang menyediakan apa yang mereka perlukan. Kuasa Allah dinyatakan. Terima kasih Bapa. Pengurapan-Mu dinyatakan di tengah-tengah bangsa kami. Pemulihan terjadi. Terpuji termulia nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Bu Mei. Iya, terima kasih Nona Pendeta Marta untuk firman-Nya pada siang hari ini. Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kini saatnya kita akan berikan persembahan kita. Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bilangan 18 ayat 29. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu persembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Demikian firman Tuhan. Untuk persembahan kita seperti biasa, kita akan transfer dan juga melalui QR Code yang ada di Warta Jemaat. Sambil kita mempersiapkan mengumpulkan persembahan kita, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 439 bait 1 dan 2. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, bersatuan dan sepilah, alih daya kagum oleh kasih-Nya, menyatukan hari itulah, akan kagum oleh kasih-Nya. Tuhan mari adakah beban membuat benar, salib yang sakitku menetap berat, itulah berkatnya pastikan lekat, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Bersatukan hari itulah, dan kagum hatinya, bersatu hati meniscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita berdoa untuk persembahan kita.
Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan syukur kami ini, juga hidup dan pelayanan kami. Semoga berkenan kepadamu. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah mari kita jalani hari-hari kita. Kita menikmati hidup kita setiap hari, walaupun kita hanya di rumah. Biarlah hari-hari ini kita semakin bijaksana dalam menjalani hidup kita, semakin terus berpengharapan hanya kepada Tuhan, karena kita tahu hanya dalam tangan Tuhan kita mendapat kekuatan dan kehidupan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan, agar semua rencana-Mu digenapi. Dalam nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Berkat setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Orang tua yang saya kasihi, kita akhiri ibadah kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk rangkaian ibadah yang boleh berlangsung dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah ibadah ini berkenan di hati-Mu dan berkat yang daripada-Mu yang menuntun kami menjalani hari-hari kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Orang tua yang saya kasihi, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayangnya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan serta penghiburan di dalam kuasa Roh-Nya yang kudus, menyertai hidup kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.
ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima Kasih, Pendeta Marta. Sama-sama, Oma Opa. Berkati. Terima kasih Bu Pendeta Iren. Terima kasih Bu Pen. Untuk pelayanannya Terima hari kasih ini. Bu Mei. Terima kasih Pak Risma. Terima kasih Bu Yusti. Terima kasih.